Baiklah, selamat siang mahasiswa semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi terkait subbab pohon atau tree ya. Di sini kita akan melanjutkan materi pada mata kuliah matematika diskrit khususnya untuk subbab pohon atau tree. Minggu kemarin kita sudah membahas sebagian dari materi tree atau pohon, dan minggu ini akan saya lanjutkan materi terkait pohon atau tree tersebut. Jadi pastinya kalian harus sudah memahami dulu materi-materi sebelum ini di minggu yang kemarin ya, karena akan berkaitan. Baik, di sini saya akan melanjutkan bahwa terkait dengan materi pohon terurut atau on the tree. Apa itu pohon terurut atau on the tree? Definisinya pastinya harus kita tahu dulu apa sih yang dimaksud itu, sehingga nanti kita akan mudah untuk menyimpulkan atau mengkonsepkan hal tersebut. Pohon terurut itu tersendiri itu adalah pohon berakar. Pastinya pohon itu berakar yang urutan anak-anaknya itu penting, disebut dengan pohon terurut atau on the tree. Contohnya di sini, jadi di sini yang namanya pohon itu pasti punya akar, dan anak-anak akarnya tersebut itu penting, dianggap penting semuanya hal yang berkaitan. Contoh di sini ada dua gambar pohon A dan pohon B. Kalau kita lihat di sini, ini adalah contoh dari pohon terurut yang berbeda. Tapi mereka sama-sama pohon terurut. Kenapa disebut dengan pohon terurut? Karena kalau kita lihat di sini mereka mempunyai akar ya, tiga kali anak kalau tidak salah, atau arasnya ada berapa ini? Nah, jadi punya aras. Ada punya kedalaman, ada kedalamannya ada 1, 2, 3, 4, ada 4 kedalaman, ada 1, 2, 3, 4 aras ya gitu. Arasnya kedalamannya ada 3, ini 0, 1, 2, 3, tapi arasnya ada 4 kalau kita sesuai dengan itunya. Yang B juga sama, cuma bentuknya agak berbeda ya, dimana kalau yang gambar A itu akarnya itu dari 2. Nah, dia punya akar dari 2 ke 5, 5 ke 10. Sedangkan kalau yang gambar B itu dari 2 juga. Oh, sama juga ya. Sebenarnya sama juga sih, ini cuma mereka sama sebenarnya, akar-akarnya juga sama, tapi bentuknya yang berbeda. Kalau yang A itu di sebelah kiri, kalau yang B di sebelah kanan. Terus yang A itu 5-nya di pinggir, kalau yang B itu 5-nya di tengah, seperti itu. Tapi untuk titik-titiknya itu sama sebenarnya. Ini disebut dengan dua pohon terurut yang berbeda. Jadi berbeda posisinya aja, tapi untuk ini vertex atau simpul-simpulnya itu sama, 1, 2, 3, 4-nya itu sama ya. Dan juga yang punya akar pun sama, seperti itu. Selanjutnya adalah pohon N-ari, pohon berakar yang setiap simpul cabangannya mempunyai paling banyak N buah anak, disebut pohon N-ari. Jadi pohon N-ari itu jika setiap simpul pada pohon tersebut itu mempunyai paling banyak N buah anak gitu. Pohon berakar pastinya di sini setiap simpul cabangnya mempunyai paling banyak N buah anak, disebut dengan pohon N-ari. Jadi paling banyak ya, berarti boleh kurang dari itu banyaknya buah akar dari buah anaknya tersebut. Contoh di sini ya. Nah, di sini kita bisa lihat di sini kan paling banyak mempunyai 2 akar ya, 2 buah akar. Ada buah anak akar tuh kan ya. 3 nih, ada 3, ada yang 2, ada yang 1 gitu. Tapi ini di sini berbeda-beda ya, ada yang sebutannya anak akarnya itu 3, ada yang anak akarnya 2, ada yang anak akarnya 1 gitu. Tapi di sini yang disebut dengan pohon N-ari, N-nya itu adalah paling banyak, buah itu mempunyai akar sebanyak N buah itu begitu, paling banyak, jadi boleh kurang dari itu. Jadi kalau ini ya berarti mempunyai paling banyak 3 buah anak ya kan, begitu. Terus pohon N-ari itu dikatakan teratur atau penuh full jika setiap simpul cabangnya mempunyai tepat N anak. Jadi untuk setiap simpul atau cabang anaknya itu mempunyai N anak yang sama. Misalkan dari atas itu memang sudah dituliskan bahwa setiap simpulnya itu anaknya atau cabangnya itu ada 3 ya, sampai bawah setiap simpul atau cabangnya itu pasti mempunyai
3 anak begitu. Itu yang disebut dengan NRI teratur atau penuh full begitu. Paham ya? Jadi maksud dari pohon NR ini adalah pohon yang berakar, yaitu pohon yang mempunyai akar-akar atau simpul yang paling banyak itu adalah N buah anak. Itu untuk definisi secara umumnya. Tapi kalau pohon NR itu teratur atau full, itu setiap simpul atau setiap akarnya itu mempunyai N anak, cabangnya itu mempunyai N anak semuanya itu disebut dengan teratur atau full begitu. Sedangkan yang selanjutnya itu adalah terkait dengan pohon binary tree gitu ya, adalah pohon NRI dengan N sama dengan 2. Pohon biner. Jadi pohon biner itu pastinya pohon yang berakar, di mana pohon biner ini adalah pohon NRI dengan N sama dengan 2. Jadi setiap simpul atau vertex itu mempunyai anak 2 atau cabang 2 pasti semua. Jadi kalau mempunyai 10 simpul ya, setiap simpulnya itu ada 2 gitu sampai ke bawah. Itu setiap simpulnya itu mempunyai akar atau 2 anak, 2 cabang seperti itu. Itu disebut dengan pohon biner. Terus selain itu ciri khas dari pohon biner sendiri, selain pohon NRI dengan N sama dengan 2, itu pohon yang paling penting karena banyak aplikasinya. Begitu. Terus yang ketiga, setiap simpul di dalam pohon biner mempunyai paling banyak 2 buah anak. Betul sekali, sesuai dengan ciri khas yang pertama bahwa pohon biner adalah pohon NRI dengan N sama dengan 2. Karena untuk setiap simpulnya itu pasti maksimal itu adalah 2 cabang, minimal juga 2. Otomatis bisa dikatakan bahwa setiap simpul di dalam pohon biner itu mempunyai paling banyak 2 buah anak. Dibedakan terus di sini dibedakan antara anak kiri dan anak kanan, yaitu left child dan right child. Kenapa dikatakan? Karena kan dari atas vertex atau simpul paling atas itu kan dia mempunyai 2 cabang 2 anak. Pasti kan ada cabang kiri ada cabang kanan lah. Setiap anak itu nanti cabang berdua akhirnya kan teratur 2. Makanya bisa dibagi menjadi anak kiri dan anak kanan karena dari atas simpulnya sendiri sudah mempunyai 2 cabang atau 2 anak seperti itu. Makanya langsung dibagi menjadi anak kiri dan anak kanan, left child dan right child. Karena ada perbedaan urutan anak, maka pohon biner adalah pohon terurut gitu. Karena ada perbedaan urutan anak, maka pohon biner ada pohon terurut tadi ya, pohon yang mempunyai urutannya gitu. Ke bawah itu dia mempunyai urutannya seperti itu sampai ke bawah sama. Contoh nih. Ini pohon biner ya, dari titik A itu mereka dibagi menjadi 2. Kalau ini D-nya ke kiri kanan, ini harusnya ke bawah juga masih bisa ya. Ini contohnya 2 buah pohon biner yang berbeda. Ini kalau cuma ada 3 ras atau 2 tingkatan, itu seperti ini gambarnya. Bisa juga lebih dari itu. Nah, sedangkan ini adalah gambar dari pohon condong kiri dan pohon condong kanan. Kenapa dikatakan pohon condong kiri? Karena dia lebih condong ke kiri. Sedangkan kalau yang W itu adalah pohon condong kanan karena dia lebih banyak condongnya ke kanan. Ditarik garisnya itu ke arah kanan seperti itu. Nah, kalau ini disebut dengan pohon biner penuh. Kenapa dikatakan pohon biner penuh? Karena untuk setiap vertexnya itu dia mempunyai 2 cabang atau 2 anak. Tuh lihat dari atas sampai ke bawah itu mereka mempunyai 2 cabang atau 2 anak untuk masing-masing simpul atau vertexnya. Ini juga sebenarnya bisa dilanjutkan ini untuk vertex atau simpul yang ada di bawah itu dicabangkan 2 lagi sampai tak terhingga. Tapi cukup segini aja, ini sudah dikatakan pohon biner penuh karena untuk setiap vertexnya itu mempunyai 2 anak atau 2 cabang begitu ya. Sampai sini paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Baiklah, saya akan melanjutkan materinya. Di sini saya akan melanjutkan materi terkait dengan pohon atau tree. Di sini subbabnya adalah terkait pohon biner seimbar. Tadi sebelumnya kita sudah mempelajari terkait dengan pohon biner itu sendiri. Di sini akan saya lanjutkan terkait pohon biner seimbang. Apa itu pohon biner seimbang? Pada beberapa aplikasi diinginkan tinggi upah pohon kiri dan tinggi upah pohon kanan yang seimbang, itu berbeda maksimal 1. Itu yang disebut dengan seimbang. Jadi untuk upah pohon kiri dan tinggi upah pohon kiri dan tinggi upah pohon kanan itu harus seimbang, atau yaitu berbeda maksimal ya 1 aja lah gitu.
gitu, jangan lebih. Nah, di sini kita bisa melihat 3 contoh bentuk pohon berakar ya. Bisa dikatakan juga pohon pohon biner ya, pohon biner, karena di sini adalah setiap verteknya itu mempunyai 2 cabang 2 anak. Di T1 ini malah pohon biner teratur ya, T2 dan T3. Di sini ada keterangannya, gambar T1 dan T2 adalah pohon seimbang, sedangkan T3 bukan pohon seimbang karena antara bagian kiri dan kanan itu berbeda. Kenapa T1 dan T2 itu dikatakan pohon seimbang? Karena mereka mempunyai ras dan tinggi yang sama, kedalaman yang sama, yaitu rasnya ada 4, sedangkan kedalamannya ada 3. Sedangkan kalau T3 itu sendiri, kalau kita bagi menjadi 2 upa kiri dan upa kanan, jadi kalau di T1 T2 itu kan bisa dibagi menjadi bagian kiri dan bagian kanan yang seperti yang sudah kita katakan, pohon bagian kiri dan bagian kanan itu mereka mempunyai bagian yang sama, sedangkan seimbang gitu ya, mereka mempunyai ras dan tinggi yang sama. Sedangkan kalau di T3 itu sendiri, kalau kita lihat itu mereka bisa dibagi menjadi 2 bagian yang sama, tapi ras atau tingginya kedalaman dari pohon tersebut itu berbeda. Kalau yang sebelah kiri untuk T3 itu sendiri kan rasnya ada 4, tapi tingginya ada 3, sedangkan kalau yang kanan itu kan rasnya ada 2 tapi tingginya cuma 1, berarti kan secara langsung itu tidak seimbang begitu, sehingga dikatakan T3 bukan pohon seimbang. Terapan pohon biner. Jadi selanjutnya terapan pohon biner itu kapan sih pohon biner itu diterapkan, atau konsep dari pohon biner diterapkannya? Pertama adalah pohon ekspresi gitu ya, pohon ekspresi dari ini. Jadi kenapa dikatakan pohon ekspresi itu adalah bisa dikatakan menjadi ekspresi dari sebuah operasi dalam matematika. Kalau kita di dalam matematika kan selalu mengenal yang namanya simbol, angka, dan juga operasi ya. Di sini kalau kita lihat di area atas itu ada operasi perkalian, terus ke bawah lagi ke akar selanjutnya dari perkalian itu, dari simbol selanjutnya itu ada plus, ada pembagian, ke bawahnya udah sampai ke variabelnya A, B, C, terus ada juga plus, terus habis itu D, E, seperti itu. Itu dari pohon ekspresi ini kita bisa menuliskan dalam bentuk penulisan notasi dalam matematika, yaitu kalau kita lihat itu kan A plus B kita kurung, terus dikali dalam kurung C dibagi dengan dalam kurung D plus E kurung-kurung, seperti itu. Itu kan seperti itu, bisa dituliskan dalam bentuk ekspresi notasi matematika seperti itu dari pohon ekspresi tersebut. Jadi kalian bisa membuat ekspresi dari sebuah operasi matematika dalam bentuk pohon ekspresi, yaitu pohon berakar gitu ya, pohon berakar seperti itu. Nah, di mana daun ya itu sebagai operan dan simpul dalam itu sebagai operator, ada operatornya juga. Paham ya sampai sini ya? Jadi kalian nanti bisa mencobakan lah bagaimana kalian menggambarkan suatu pohon ekspresi dalam suatu operasi matematika gitu ya, notasi matematika juga bisa. Jadi kalian buatkan dulu variabelnya apa aja, operasi apa aja, terus habis itu kan yang menentukan di mana posisinya itu adalah tanda kurungnya. Kalau semakin dalam tanda kurungnya berarti dia semakin ke bawah, akarnya semakin ke bawah, seperti itu. Ini pahami dulu ya. Jadi kalian bisa nanti membuat dalam kurung A plus dalam kurung C dibagi A dalam kurung A plus dalam kurung lagi B dibagi C kurung gitu-gitu, bisa nanti kalian gambarkan pohon ekspresinya, buat sendiri bisa gitu ya. Terus yang kedua adalah pohon keputusan. Membuat keputusan juga bisa. Jadi di dalam matematika itu, dasar-dasar matematika itu bisa dikaitkan dengan beberapa mata kuliah ya, materi yang nantinya juga berkaitan dengan mata suatu ilmu lainnya. Kalau kita lihat seperti ini kan biasanya materi konsep pohon tri ini itu kan berkaitan dengan aplikasi, berkaitan dengan jaringan. Tapi kan untuk jaringan, sistem, aplikasi itu kan sebenarnya konsep dasarnya dalam matematika begitu. Udah di sini operasi itu sendiri bisa dibentuk dalam sebuah pohon keputusan. Lihat di sini di atas tuh A dibagi B, di mana A untuk cabangnya A itu lebih besar dari B, untuk B lebih besar daripada A. Itu bagaimana? Ternyata bisa kan, kalau A lebih besar daripada B berarti ternyata A dibagi C.
Terus kalau B dibagi C, begitu. Terus kalau A lebih besar daripada C lebih besar daripada A, itu ternyata berbeda lagi, yaitu berarti B berbanding C, ya enggak. Terus ini A lebih besar daripada A. Terus kalau C lebih besar daripada A, berarti C lebih besar daripada A, lebih besar daripada B. Ini juga sama tuh. Ya, ini adalah pohon keputusan. Jadi dari sebuah operasi terus ada suatu syarat lebih besar lebih kecil, itu nanti akan menghasilkan operasi baru, begitu kan, seperti itu. Dari atas sendiri kita lihat ada A dibagi B. A dibagi B, misalkan A lebih besar daripada B, maka akan diperoleh A dibagi dengan C. Kalau A dibagi B dengan operasi B lebih besar daripada A, maka B dibagi C. Setelah itu dari itu akan diperoleh A lebih besar daripada C, maka B akan dibagi oleh C. Ya enggak sih? Iya, karena B adalah lebih besar. Terus kalau C lebih besar daripada A, maka secara tidak langsung berarti kan A lebih besar daripada A lebih besar daripada B. Itu juga bisa disimpulkan seperti itu. Yang sebelah kanan pun sama seperti itu. Pada akhirnya nanti akan diperoleh kesimpulan itu. Dari setiap tahapannya itu akan membuat suatu keputusan. Jadi pohon keputusan untuk mengurutkan 3 buah elemen juga boleh. A, B, C itu tepat seperti itu. Coba kalian pelajari dulu ya. Pahami dulu ini yang ini. Baik, selanjutnya yang ketiga adalah pohon bilah berakar itu bisa digunakan sebagai kode awalan. Jadi kita bisa membuat suatu kode awalan dari sesuatu sistem atau aplikasi atau yang lain-lainnya juga bisa. Jadi dari pohon ini kita bisa membuat kode. Kadang-kadang tuh kode bisa digunakan dalam beberapa hal ya, untuk kita mengkode sesuatu biar pihak lain atau pihak luar tidak mengetahui kode yang kita buat. Itu bisa juga menggunakan pohon berakar ini. Jadi kalau kita lihat di sini untuk setiap cabangnya itu akan punya kode, yaitu kodenya adalah 0 dan 1. Kalau kita lihat di sini di sebelah kiri itu ada 0 ada 1. Terus setelah itu dicabangkan lagi menjadi 01 juga, sehingga diperoleh 00. Itu enggak perlu ya, 00 itu enggak perlu. Sedangkan ini kesimpulannya kalau ada 0 ada 1 berarti 01, ini ada 000, berarti kan ini dicabangkan lagi menjadi 0 sama 1, sehingga kesimpulannya adalah 000 dan 001. Yang sebelah kanan juga sama, itu ada 1 dan dicabangkan lagi menjadi 01, sehingga diperoleh 10 dan 11. Itu adalah hasil dari kode awalan. Jadi pohon pindah dari kode prefix tersebut adalah 000, 001, 01, 10, 11 gitu. Dan kalian bisa membuat kode sebanyak mungkin dengan cara mengakarkan ke bawah lebih banyak lagi, akan mendapatkan kode yang lebih banyak lagi. Ini kan hanya terbatas, hanya 3 tingkatan aja ya, 3 tingkatan dan 4 ruas gitu aja. Itu cara seperti itu. Jadi kalian bisa membuat kode ke teman-teman kalian dengan menggunakan pohon berakar ini, tapi untuk kode awalan aja. Yang keempat itu adalah kode Huffman. Kode Huffman itu lebih ke huruf kali ya. Jadi kode Huffman itu adalah tabel kode ASCII itu ya. Jadi kalau simbol A itu ada 01000001, B itu adalah 010010, C itu adalah 01011, D itu adalah 01000100, begitu. Ranking bit antastrik A, B, A, C, C, D, A. Kalau kita sudah tahu kode ASCII-nya seperti itu, kita akan membuat rangkaian bitnya. Itu adalah A, B, A, C, C, D, A. Berarti kita menggunakan simbol A, B, A, C, C, D, A gitu. Seperti apa kalian teruskan seperti ini akan diperoleh panjang seperti ya 01000001 gitu kan. Atau 7 kali 8. Kenapa dikalikan 7 kali 8? Karena hurufnya itu kan A, B, A, C, C, D, A itu jumlahnya 7. Dan setiap hurufnya sendiri ada berapa angka, ada berapa simbol, ada berapa kode, itu ada 8. Berarti 7 kali 8 berarti 56 bit. Jadi ada 56 bit atau 7 bit gitu. Paham ya di sini ya. Jadi ada 56 angka terus atau 7 bit-bitnya itu adalah kode untuk setiap hurufnya itu sendiri, begitu. Coba dipahami. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan terkait dengan kode awalan dan kode Huffman? Jadi kode Huffman sendiri tuh pastinya untuk setiap simbol huruf itu udah ada kodenya sendiri. Makanya kadang-kadang kalau di dalam tentara itu mau memberikan kode ke tentara yang lain tuh kadang-kadang kan menggunakan
angka atau apa gitu kan. Kalau yang kita bahas ini kan masih sebutannya kode yang ringan-ringan aja. Kalau sudah kelasnya Intel atau tentara itu kan sudah mereka punya kode khusus tersendiri. Jadi mereka kalau ingin mengirim pesan agar tidak diketahui oleh orang luar atau pihak luar atau lawan, itu mereka akan menggunakan kode seperti ini. Tapi mereka mempunyai konsep atau kode khusus seperti itu. Jadi bisa digunakan seperti itu. Paham ya? Baiklah, saya akan juga melanjutkan materi terkait dengan pohon atau tree. Di sini tadi terakhir kita sudah membahas terkait dengan kode Huffman ya. Kode Huffman di situ bagaimana kalian bisa membuat rangkaian bit untuk mengkodekan sesuatu untuk string gitu kan, AB. Di situ ada contohnya, ada 7 huruf ya, akhirnya memperoleh 56 bit karena dikalikan dengan 8 untuk masing-masing hurufnya. Nah, di sini ada tabel kekerapan atau frekuensi dan kode Huffman-nya. Jadi kalau misal simbol A itu misal untuk string A, B, A, C, C, D, A tadi yang dicontohkan di atas, itu simbol A itu A-nya itu ada berapa banyaknya kekerapannya? A-nya itu ada 3, kekerapannya berarti ada 3 karena A-nya ada 3 buah. Peluangnya karena jumlahnya adalah 7, berarti peluangnya itu adalah 3/7. Kode Huffman-nya adalah 0. Ya betul ya, karena di atas kan kodenya adalah 0, banyak adalah 0. Terus B itu ada 1, berarti 1/7, berarti kode Huffman-nya adalah 110. Sedangkan C-nya ada 2 ya, 2/7, berarti 2, 10. Sedangkan untuk yang D itu ada kekerapannya ada 1, peluangnya 1/7. Ini kode Huffman-nya 111 seperti itu. Maka dengan kode Huffman tersebut rangkaian bit untuk A, B, C, C, D, A itu adalah 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Berarti hanya ada 13 bit lebih lebih sedikit begitu ya. Tiga per 7, 0. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana algoritma pembentukan pohon Huffman, yaitu dimana pilih 2 simbol dengan peluang paling kecil pada urutan atas adalah B dan D. Kedua simbol tadi dikombinasikan sebagai simbol orang tua dari simbol B dan D sehingga menjadi simbol BD dengan peluang 1/7 plus 1/7 sehingga adalah 2/7, yaitu jumlah peluang kedua anaknya. Selanjutnya pilih 2 simbol berikutnya termasuk simbol baru yang punya peluang terkecil. Begitu. Habis itu yang simbol barunya kan BD udah yang paling kecil apa dari AC gitu ya, yang C, terus yang D. Selanjutnya pilih 2 simbol berikutnya termasuk simbol baru yang punya peluang terkecil. Ulangi langkah 1 dan 2 sampai seluruh simbol habis ya kan. Tadi kan A, B, C, D 7/7. Terus tadi A itu peluangnya dari bawah dulu ya, BD, terus BD ke atas 2/7, terus C 2/7 ke atas sehingga diperoleh CBD yaitu 2/7, CBD 2/7, terus A itu kan tadi 3/7 sehingga diperoleh ke atas ABCD. Ini ada 0 ada 1 sehingga diperoleh A itu 0, C itu 10 ya kan, terus B itu 110 ya kan, terus D itu 111. Itu kalau ditanyakan dari kode Huffman kenapa kok ada 0, 110, 10, 111, itu menggunakan algoritma pembentukan pohon Huffman ini. Jadi kalian cari dari simbol yang mempunyai peluang paling kecil, yaitu kita taruh di paling bawah, yaitu B sama D 1/7, 1/7 untuk sebelah kiri, untuk sebelah kanan. Terus ke atas lagi ada BD 2/7, 2/7 ini kan sama sejajarnya dengan C, yaitu 2/7, ini 0 ini 1. Terus ke atas lagi C ada C aja BD, berkaitan CBD ini dan 0, berarti ke atas ABCD sehingga diperoleh 7/7, yaitu untuk A nya 3/7, CBD nya 4/7 sehingga diperoleh itu. Terus kita kasih simbol untuk setiap cabang anaknya itu 01, 01, 01, kita urutkan menggunakan kode awalan tadi sehingga akan diperoleh A nya 0, C nya 10 ya kan. Terus
B-nya 110 terus D-nya 111 itu yang diperoleh sebagai kode Huffman gitu, sehingga akan diperoleh kode Huffman yang lebih yang lebih simple lagi, hanya 13 bit. Kalau yang awal itu kalau kita menggunakan kode yang itu kan ada berapa itu? Ada 56 ya begitu. Jadi yang menggunakan algoritma pembentukan pohon Huffman itu sendiri akan mempersingkat atau memperingkas kode itu sendiri, Huffman itu sendiri. Paham ya sampai sini? Iya. Nih, ini cara perolehnya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang terakhir kali ya, ini beberapa enggak terakhir sih, masih ada dua terakhir sepertinya, yaitu pohon pencarian biner. Jadi bagaimana kita pohon ini untuk pencarian biner itu sendiri. Jadi kuncinya itu di sini T1 lebih kecil daripada kunci R. Terus kunci T2 itu lebih besar pada kunci R, seperti itu ya. Terus seperti itu, T1 lebih kecil daripada kunci R dan T2 lebih besar pada kunci R. Data ada 50, 32, 18, 40, 60, 52, 55, 25, 70. Kita peroleh dari 50. Karena T1 itu lebih kecil berarti kita ambil 32. Terus 18 lebih kecil berarti sebelah kirinya 32, 18. Terus habis itu ini 50 ya, tetap 50. Terus 32, 18, 40 itu kan lebih besar daripada 32 belah kanan. Terus lebih 40, ada 60, ada 52 dulu. 52 itu lebih besar daripada 52 itu harusnya 60 sorry. Di sini yang habis 50 tuh 60 ya, maaf itu 60. Karena kan urutan seperti ini, 50, 32, 32 sebelah kiri, terus 18 di sebelah kirinya 32, terus 40 di sebelah kanannya 32 karena lebih besar, terus 60 itu sebelah kanannya 50, berarti di atas itu bukan 50 tapi 60 ya. Ya. Terus 52 itu adalah lebih kecil ya Pak, 60, berarti sebelah kiri 60, terus 5 itu adalah 5 itu lebih kecil daripada 18, berarti sebelah kiri 25 itu lebih besar daripada 18, terus 70 itu lebih besar pada 60, berarti sebelah kanan 60, seperti itu. Jadi diurutkan seperti itu. Begitu. Paham ya bagaimana mengurutkannya. Jadi yang menjadi kunci itu adalah untuk sebelah kiri T1 itu lebih kecil daripada R, T2 itu lebih besar daripada R. Jadi kalau yang lebih kecil ditaruh di sebelah kiri, kalau yang lebih besar ditaruh sebelah kanan. Terus nanti juga disesuaikan untuk setiap tingkatan atau ruasnya. Jadi kapan kita pindah ruas, kapan atau tingkatan, dan kapan di sebelah kanannya, seperti itu kalian harus lebih berhati-hati seperti itu. Terus selanjutnya adalah penelusuran atau traversal pohon biner, penelusuran pohon biner. Yang pertama adalah pre-order R, T1, T2, kunjungi R, terus kunjungi T1 secara pre-order, terus kunjungi T2 secara pre-order. Terus kalau yang nomor 2 in order, T1 R T2, kunjungi T1 secara in order, kunjungi R, kunjungi T2 secara in order gitu ya. Ini itu kalau in order. Kalau secara post order, kalian ingat-ingat kalau pre dari R ke T1 ke T2, kalau in dari T1 ke R ke T2. Kalau post order itu T1 T2 ke R gitu ya, muter ya. Jadi untuk kunjungan T1 secara post order, kunjungan secara post order, terus baru kunjungi R itu sendiri. Ini yang perlu kalian pahami ya, konsep dari penelusuran atau traversal pohon biner. Ini baru nanti kita masuk ke langkah-langkahnya. Untuk langkah 1 kunjungi RR, terus yang kedua langkah 2 kunjungi T1 secara pre-order. Nah, ini gambar-gambarnya pohon berakarnya ya, pohon binernya seperti itu, post order. Langkah 1, langkah 2, langkah 3. Langkah 1, langkah 2, langkah 3. Langkah 1, langkah 2, langkah 3 gitu ya. Paham ya? Ini bentuknya, kalian bisa baca dulu. Dilihat, dipahami dulu. Ini adalah bentuk implementasi atau dari bentuk ini ya, bentuk penelusurannya dalam bentuk pohonnya. Terus pre-order di sini ada prefix, infix, postfix gitu ya. Jadi kita bisa mengatakan bahwa
Kalau pre-order itu sendiri, misalkan kita di pre-order itu sendiri ada kali, misalkan kita punya simbol di atas itu kali, plus minus, kanan kiri plus minus, terus di kanan kirinya plus itu ada bagi, terus sebelah kiri kanan kirinya minus itu ada D kali, terus seperti itu ya. Itu kalau kita nuliskan pre-ordernya itu adalah kali, terus plus A bagi B, terus C, ya kan? Iya. Terus habis itu min D kali EF, seperti itu. Itu kalau pre. Tapi kalau in order berarti kan A plus B dibagi C, A plus B dibagi C, ya betul ya, dikali dengan D dikurangi dengan E kali F, begitu. Itu yang infik ya. Kalau pas ordernya berarti kan A B C dibagi plus ya, plus dulu, terus habis itu D E F dikali min kali, begitu. Jadi kalau sesuai dengan konsep tadi pre, in, dan post itu seperti itu. Coba kalian pahami dulu nih. Ya, ingat ini konsep yang ini ya. Jadi kalau yang pre itu adalah atas kiri kanan, kalau yang in itu adalah kiri atas kanan, kalau yang post itu kiri kanan atas, begitu. Itu konsepnya. Ini cuma digunakan simbol yang lebih banyak lagi sehingga diperoleh prefix, infix, dan postfix seperti itu.